Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Budiarti dengan NIM A1 B022288, kelas F Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perjanjian dan korelasinya dalam ekonomi. Mata kuliah Aspek Hukum dan Ekonomi. Hukum perjanjian adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antar dua pihak atau lebih. Perjanjian yang sering mengikat. Perjanjian ini dapat berupa kesepakatan tertulis atau lisan dan mencakup berbagai transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, atau kerjasama. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari perjanjian. Apa sih itu perjanjian? Jadi perjanjian itu adalah suatu kesepakatan antar dua orang atau lebih. Adapun menurut R. Subekti, suatu perikatan atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi ketentuan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata, syarat sah perjanjian subjektif dan objektif. Subjektif maksudnya di sini itu adalah orang yang melakukan perjanjian atau kesepakatan, dan objektif itu adalah orang yang bersepakat atau yang dijanjikan. Kemudian syarat sah perjanjian ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan antara para pihak harus ada persetujuan yang jelas tanpa paksaan atau kesalahan. Yang kedua, kecakapan atau cakap. Melakukan perjanjian kecakapan para pihak. Pihak yang terlibat harus cakap secara hukum untuk membuat perjanjian. Selanjutnya yang ketiga itu hal atau objek tertentu, hal tertentu. Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Yang terakhir, suatu sebab yang halal. Sebab yang halal, perjanjian tidak boleh bertentang dengan hukum atau moralitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan korelasinya dengan ekonomi. Yang pertama, konsekuensi hukum. Ketidakpenuhan syarat sah dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam praktik ekonomi, hal ini penting untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan memastikan keadilan dalam transaksi. Yang kedua, wan prestasi dan ganti rugi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban wan prestasi, ada beberapa modal wan prestasi seperti tidak melakukan terlambatan atau melakukan tidak sesuai perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak atau ganti rugi yang dapat ditentukan dalam kontrak. Dalam konteks ekonomi, perjanjian ini juga berfungsi sebagai dasar untuk transaksi yang mengikat secara hukum. Hal ini menciptakan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi, memungkinkan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan transaksi dengan lebih baik. Ketidakpastian dalam memenuhi syarat sah perjanjian dapat mengakibatkan wan prestasi berdampak negatif pada kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi. Jadi dengan demikian, pemahaman yang baik tentang hukum perjanjian dapat penting mendukung praktik bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.